Haleluya. Kita ada hari ini semua karena anugerah-Nya, kasih yang besar Tuhan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada hari ini, itu hanya karena anugerah-Mu yang besar dalam hidupan kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Ajar kami hari ini untuk membesarkan nama-Mu, memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau Yesus. Berkaryalah Engkau. Kami siap untuk dibentuk di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku selalu. Mari kita pujikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, haleluya. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Sembah Kau, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, sekali lagi katakan, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Bapa.
bersyukur, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberi kemenangan kepada kami. Engkau membebaskan kami. Bahkan Kau memberikan keselamatan, hidup yang kekal pada kami. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau tetap meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita katakan haleluya. Ku sembah Kau, amin, ya Bapa. Ku sembah Kau, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Amin. Dalam hidupku selalu. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan.
namanya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur bahwa Allah kita selalu memelihara kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita hormati Dia dalam bentuk kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Supaya hati Tuhan senang dalam hidup kita. Sebab Dia telah memelihara kita. Dia telah menanggung hidup kita. Bahkan masa depan yang gilang gemilang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami mau menyenangkan Engkau Bapa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Amin. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin Yesus. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kudus dan hingga kudus selalu, agar aku katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Amin. Kami mau senangkan Engkau Tuhan. Amin Yesus. Hanya itu menyenangkan-Mu. Amin. Menyenang. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu melalui puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau sedang bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Dalam setiap lagu-lagu rohani kami. Dalam setiap gambus kecapi kami. Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati kami lebih lagi Tuhan. Engkau akan bekerja lebih lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama Tuhan.
Oh Tuhan, Engkau hadir dan mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dan sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama menerima. Boleh kami diberkati dan diurapi Tuhan. Dan kami boleh dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk saat ini kami tidak siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menengking setiap roh kuasa kegelapan yang ada di sekitar kami di mana kami berada. Dan bahkan di ruangan ini Tuhan. Dan bahkan di ruangan hati kami. Kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Biar kami boleh bersama-sama fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada tim PAW. Pak Dayat dan teman-teman yang sudah luar biasa, serta tim musik yang luar biasa, yang sudah mengiringi kita bersama-sama pada saat ini untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita masuk di dalam atmosfer firman Tuhan. Kami mengucapkan salam sehat buat seluruh jemaat GBI Sentro, dimanapun engkau berada saat ini. Dengan alat ataupun device yang engkau gunakan saat ini, kita bersama-sama dalam atmosfer surgawi. Amin. Kita ada dalam suasana surgawi. Meskipun kita tidak bersama-sama dalam ruangan nyata, tetapi kita ada dalam ruangan virtual, ruang surgawi yang kita rindukan bersama-sama. Kami percaya atmosfer surgawi itu ada di dalam setiap kita berada dimanapun. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di Sidoarjo. Halo semua jemaat GBI Sentro Sidoarjo. Saya menyapa jemaat yang ada di Pandelegan, Pandaan. Halo semua jemaat yang ada di Pandaan dan juga menyapa jemaat di GBI Sentro Malang. Halo Malang, Arema, ya. Dan juga untuk keluarga Pak Yosi Piris dan jemaat yang ada di Bali. Pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tema gereja kita bulan ini adalah merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa. Dan judul khotbah saya pada saat ini adalah memaknai dan mengisi kemerdekaan. Melanjutkan judul-judul khotbah dari pembicara yang lalu. Saat ini saya akan menyampaikan memaknai dan mengisi kemerdekaan. Mari kita membuka dan membaca Alkitab kita. Dan para milenial yang Alkitabnya biasanya ada di handphone, mari kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Ayat ini berkali-kali kita baca dan kita renungkan, tapi pada saat ini nanti saya minta kata kamu diganti dengan aku. Ya, kata kamu diganti dengan aku atau saya. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama dan dengan kamu diganti saya. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang aku hamba dosa, tetapi sekarang aku dengan segenap hati telah mentaati pengajaran
yang telah diteruskan kepadaku. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Oh, tadi aku ya, aku telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Semua berkata amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita orang-orang yang sudah merdeka dan dimerdekakan. Kita boleh berkesempatan membaca, merenungkan, dan terlebih kita sanggup untuk melaksanakan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat GBI Sentro dimanapun kau berada, bulan Agustus identik dengan kemerdekaan. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan atau HUT untuk Republik Indonesia. Dan pada tahun ini HUT ke-76 RI. Jadi yang benar itu HUT ke-76 RI gitu ya, bukan HUT RI ke-76 gitu. Nah, meskipun dalam suasana keprihatinan, meskipun dalam suasana pandemik, kita masih merasakan dan melihat bagaimana kesemarakan dan keramaian semangat untuk memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia ini. Dan bahkan tagline yang diberikan atau tema yang diberikan oleh pemerintah yaitu apa? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia maju. Artinya apa? Bahwa kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, kita memiliki semangat dan memiliki kebersamaan sebagai satu bangsa untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena memang pandemi COVID-19 ini secara ekonomi, secara sosial mengganggu atau menjadi satu permasalahan bersama. Itu pun bukan di Indonesia saja tapi seluruh dunia. Tetapi itu tidak mempengaruhi masalah politik. Tidak mempengaruhi masalah kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Nah, apa maknanya di dalam kehidupan kekristenan kita? Apa maknanya di dalam kehidupan rohani kita? Makna kita merdeka dari dosa bukan berarti kita ini bebas melakukan dosa. Makna dari kita merdeka dari dosa itu bukan berarti kita ini bebas melakukan kejahatan. Ini yang ditekankan oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa memang orang Kristen tahu kalau kita ini sekarang hidup dalam zaman anugerah, ya kan, zaman kasih karunia. Lalu dikatakan apakah kita ini kepingin atau bisa menambahkan kasih karunia itu dengan cara kita berbuat dosa, dengan cara kita berbuat kejahatan. Dikatakan di dalam ayat 2 itu sekali-kali tidak. Apa yang dikatakan ini bahwa kita ini justru ya dengan kemerdekaan kita dari dosa itu artinya kita ini tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa, bebas berbuat kejahatan, tapi ini merupakan justru kita ini sudah keluar dari lumpur dosa sehingga tidak lagi kita bisa berbuat dosa dan tidak boleh berbuat dosa. Nah, saya mencoba untuk memberikan 3 makna dari merdeka dari dosa ini. Makna yang pertama saya coba memahamkan bahwa kita ini merdeka, kita ini diselamatkan, itu bukan karena kita bisa merdeka sendiri. Itu bukan karena kita bisa bebas sendiri. Apa artinya? Bahwa kita ini memang nggak bisa merdekakan diri kita sendiri. Kita ini nggak bisa melepaskan atau membebaskan diri kita sendiri. Ilustrasinya adalah seorang
terdakwa atau tersangka, ya kan? Meskipun dia seorang ahli hukum pun, kalau dia tersangka atau terdakwa, dia tidak pernah bisa membela dirinya sendiri. Mesti harus ada orang lain yang menasihati dan membela tersangka atau terdakwa ini. Dan pembela nasihat agung kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena memang kita ini dimerdekakan, bukan kita ini merdeka secara sendiri, tapi kita ini dimerdekakan. Efesus 2 itu ya, dikatakan bahwa kita ini diselamatkan oleh karena apa? Kasih karunia. Bukan oleh karena kekuatan atau kemampuan kita, tetapi karena oleh kasih karunia Allah. Sama dengan yang lalu dikhotbahkan Pastor Hani bahwa Indonesia ini ya dalam preambel, dalam pembukaan UUD 45 disebutkan dalam alinea atas berkat rahmat Allah, ya kan? Nah, ini kesalahan sejarah itu ya. Allah, diksi Allah itu mestinya Tuhan gitu ya. Sehingga tidak di dialeknya itu bisa macam-macam gitu. Atas berkat rahmat Allah ya. Dan dengan didorong dan ya itu mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah anugerah. Adalah kasih karunia dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa. Sama dengan kemerdekaan kita ini. Tidak dengan kekuatan diri kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Yang kedua, saya mencoba memaknai bahwa kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan yang mahal. Kemerdekaan atau dimerdekakan dengan harus membayar yang mahal. Yaitu apa? Darah Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kita ini jadi orang Kristen bukan orang Kristen murah. Dan kekristenan itu bukan sesuatu yang murahan. Kita ini mahal sebagai umat manusia. Ingat kalau yang lain sesama dengan umat manusia yang lain, kita sama-sama ciptaan Allah. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi bedanya orang Kristen, saudara dan saya, selain kita ciptaan Tuhan, kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Katakan haleluya, puji Tuhan. Kita ini ditebus melalui darah Yesus Kristus yang mahal. Itu sebab kita ini orang Kristen ini mesti harus menghargai diri kita. Jangan kita pernah merasa kita ini putus asa. Kita merasa menjadi manusia yang gak berharga. Hei, engkau adalah orang yang gak memaknai dan gak tahu hidup ini. Kalau hari-hari ini engkau sedang putus asa, engkau sedang dalam keputusasaan dalam hidupmu. Saya ingin katakan, engkau adalah manusia yang berharga. Tidak hanya diciptakan oleh Tuhan Allah, tidak hanya diciptakan oleh Allah, tetapi engkau itu ditebus oleh Allah melalui pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Itu sebab kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, kita mesti harus strong, harus bangga dan mesti harus yang pede, gak apa-apa, over pede itu lebih baik daripada MC. Ada tahu MC itu bahasa Belandanya minderwaardig komplek gitu ya. Pede atau percaya diri itu lebih bagus ya daripada engkau MC atau minderwaardig komplek. Kita mesti harus pede, percaya diri dan kita harus bangga bahwa kita ini manusia yang diciptakan Tuhan dan kita ini ditebus melalui darah yang mahal. Nah, yang ketiga saudara-saudara yang ingin saya katakan dalam memaknai kemerdekaan dari Roma 6, 17, 18 ini, kita ini tidak hanya masih bisa berbuat dosa, saudara, tapi kita ini sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu makna merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa itu tidak hanya kita tidak bisa, kita tidak berbuat dosa atau kita tidak melakukan kejahatan. Bang Napi mengatakan kejahatan itu ada muncul karena apa? Kesempatan.
ya kan? Kejahatan itu bisa terjadi, dosa itu bisa terjadi karena ada tawaran atau ada iming-iming. Dan sering kali kita jatuh, terus kita menyalahkan. Ya karena saya digoda, karena saya diiming-imingi. Tetapi yang ingin saya katakan di sini makna merdeka dari dosa. Ini adalah konsep teologi Kristen. Bahwa sampai kita ini nggak bisa berbuat dosa lagi atas apa yang ada dalam lingkungan kita. Loh, kalau gitu apakah kita ini tidak tergoda atau apakah kita ini tidak bisa nggak punya lagi satu keinginan? Masih ada. Masih ada tawaran, masih ada kesempatan. Apalagi yang kalian yang ada di dalam tugas pekerjaan yang engkau bisa lebih bebas di lapangan atau di tempat kerja yang orang sebut dengan jabatan yang basah gitu. Tetapi potensi engkau berbuat dosa itu tidak ada. Saya kasih ilustrasi hari-hari ini saya mumpung liburan atau WFH banyak bekerja di rumah. Saya ini lagi ngecat rumah, gitu. Lagi bersih-bersih rumah dan ngecat rumah. Gitu. Nah, satu kali waktu bongkar-bongkar dapur, tiba-tiba ada tikus mencolot gitu. Kita kaget tentunya. Ya, langsung sikap saya bawa sapu, istri saya bawa kemucing, Pak tukang bawa tongkat untuk pemukul. Wah, kita kejar tikus yang kecil itu tapi lincah. Bertiga kita masuk ke kamar tidur. Kita kejar, keluar, masuk ke ruang tamu. Wah, begitu di ruang tamu kita kejar, pindah ke kursi satu, pindah ke kursi satunya lagi. Nah, tiba-tiba tikusnya itu entah kecapean gitu ya. Tiba-tiba tikusnya itu diam berhenti di depannya Pak tukang. Saya bawa sapu di sebelahnya, istri saya di belakang bawa kemucing, Pak tukang ini bawa tongkat pemukul. Saudara tahu apa yang dilakukan Pak tukang? Pak tukang memukulkan tidak di tubuhnya tikus, tapi di sebelahnya atau di di tempat lain. Sehingga apa yang terjadi? Tikusnya ya lari lagi dan akhirnya pulang. Setelah saya tanya, loh mengapa Pak tadi namanya Pak Hari? Pak Hari kok tadi nggak dipukul tikusnya? Saya terus terang saya nggak mentoloh gitu. Artinya apa? Dari situ saya dapat inspirasi. Orang kalau sudah merdeka dari dosa itu, meskipun kesempatannya itu ada, meskipun godaannya itu ada, tetapi potensi untuk kita melakukan perbuatan dosa itu sudah nggak ada. Paham kira-kira? Saya percaya Anda konstruksi pemahaman ini ya melalui bantuan Roh Kudus. Kita hidup dalam serba godaan. Namanya kita manusia, kita masih punya nafsu, masih punya keinginan. Keinginan ada. Membunuh tikus itu, memukul tikus itu sampai mati. Tetapi potensi kita untuk membunuh itu sudah nggak ada lagi. Ini saudara-saudara. Dan semoga ini menjadi sesuatu yang pemahaman buat kita bisa memaknai kemerdekaan dari dosa. Nah yang kedua, lalu bagaimana mengisi merdeka dari dosa itu? Saya mencoba dan merenungkan dari ayat-ayat yang ada dalam tema ini. Saya melihat apa ya untuk kita bisa mengisi kemerdekaan rohani atau iman kita. Kalau kita di dunia atau kita mengajarkan kepada orang lain untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kita berprestasi gitu ya. Kita bisa menjadi orang-orang yang berprestasi dan ukurannya mungkin secara ekonomi, secara sosial, secara nilai-nilai yang bisa diukur, gitu. Yang terukur namanya outcome ataupun luaran. Ya, menjadi siswa berprestasi, menjadi mahasiswa berprestasi dan menjadi pekerja ataupun karyawan atau pegawai teladan dan sebagainya. Nah, saya memahami mengisi kemerdekaan dosa, merdeka dari dosa itu yaitu dengan iman.
Karena kita ini masih ada di dunia. Saya renungkan, oh iya Tuhan, berarti kita ini bagaimana mempertahankan dan bisa mengisi kemerdekaan itu, yaitu dengan menjaga iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah rela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kita harus punya iman kepada Kristus sebagai Tuhan penebus dalam kehidupan kita. Apa sih iman itu? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 jelas dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Misal saya berikan ilustrasinya, pada saat ini kita bersama-sama ada dalam hadirat ibadah gitu ya, dalam suasana ibadah. Lalu saya sebagai hambanya yang menyampaikan khotbah gitu pada saat ini, saya perintahkan kepada saudara, silakan semua tutup mata. Silakan semua menutup matanya, jangan tengok kiri, tengok kanan. Silakan semua membuka hati dan telinga rohaninya untuk menerima kehadiran Tuhan pada saat ini di tengah-tengah hidupmu. Dan Tuhan menjamah hatimu pada saat ini. Engkau akan diberkati, engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan di tengah-tengah permasalahanmu. Waduh, apa yang terjadi saudara-saudara? Manifestasi, banyak orang menangis, orang geblak, orang waduh. Nah itu yang dilakukan adalah apa? Iman. Itulah yang namanya iman. Kita ini tidak bisa, ketika hambanya mengatakan, wow Tuhan hadir, saudara bisa melihat enggak? Enggak lihat. Bukti fisik Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, atau di rumah kita, atau di dalam hidup kita, atau hati kita. Tetapi kita mengimani bahwa Tuhan ada dan sedang menyembuhkan. Tuhan ada yang sedang menolong. Dan itulah yang namanya iman. Saudara, selama kita masih hidup di dunia, kita ini butuh iman. Dan saat ini kita butuh imun, gitu ya kan? Iman dan imun kan gitu. Mengapa? Karena memang kita hidup di dunia ini masih dibutuhkan iman. Kalau di surga sudah nggak butuh iman, saudara. Bapak Gembala sudah nggak butuh iman di sana. Karena memang di sana, ya kan 1 Korintus 13 ayat 13 bisa ditampilkan itu apa dikatakan di sana. Bahwa iman ini kita butuhkan ketika kita ini ada di dunia. Kalau sudah di surga nggak butuh yang namanya iman pengharapan itu. Misalkan kita ini kepingin ke Jakarta nanti setelah selesai PPKM atau ke Bali. Ini saudara kita yang suka traveling ke Bali gitu. Begitu kita sudah nyampe di Jakarta sampai di Bali, 1 Korintus 13, ayat 13 sudah. Ya. Maka kita nggak akan ngomong lagi. Saya mau ke sana atau mau ke Jakarta gitu. Kan enggak. Nah ini 1 Korintus 13 ayat 13 apa dikatakan? Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, 2 pengharapan, dan 3 kasih. Dan yang paling besar diantaranya apa saudara? Kasih. Iman pengharapan itu hilang. Kita tinggalkan di dunia. Di surga itu hanya ada yang namanya kasih. Dan itulah yang kekal, kasih. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang sudah merdeka dari dosa, ada 4 kualitas imannya. Saya coba mengklasifikasikan di situ. Yang pertama, iman orang yang merdeka itu adalah iman yang, mari kita buka dulu, coba Mbak Ike bisa membantu membukakan di dalam Roma pasal 4 ayat 19-20. Ada 4 kualitas atau kelompok iman orang yang sudah merdeka. Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Siapa saudara? Ini Abraham dan Sarah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, ayat 20. Tetapi terhadap
janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itu sebab mengapa Abraham disebut bapak orang percaya. Karena memang dia orang yang selalu mempercayai Allah. Bahkan di dalam menerima janji Allah bahwa keturunannya akan menjadi banyak yang tidak bisa terhitung. Meskipun pada usia hampir 100 tahun pun dia belum menerimanya. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, kita belajar dari teladan Abraham dan Sarah ini. Ya, bahwa kita mesti harus memiliki iman yang kuat. Iman kita jangan sampai lemah. Semakin kita semakin tua, semakin kita dewasa atau bahkan kita reot gitu, iman kita mesti harus semakin kuat. Yang kedua, kelompok orang yang merdeka dari dosa, imannya itu iman yang teruji dan iman yang tidak teruji. 1 Petrus ayat 1 ayat pasal 1 ayat 7. Mbak Ika bisa dibukakan 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Kalau enggak langsung saya bacakan di sini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi, gitu ya. Mana bla 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 nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dan seterusnya. Ini bicara mengenai apa, saudara? Pencobaan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kita selama ada di dunia, maka kita nggak akan lepas dari pencobaan. 1 Korintus 10:13 dikatakan seluruh dan semua pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah pencobaan yang biasa. Dan bahkan Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu Allah yang setia. Ketika kita mengalami pencobaan, kita justru akan ditolong dan semakin kita memiliki iman yang teruji. Yang ketiga, agak cepat dikit, iman yang kecil dan iman yang besar. Ya. Jadi nanti bisa dibaca di dalam Matius 8 ayat 10 sampai 12 bahwa kita ini mesti harus memiliki iman yang besar. Di dalam kisah di Matius 8 ayat 10 dan 12 dan seterusnya itu mengisahkan ada murid Yesus yang memiliki iman yang besar. Iman yang gak pernah mengecil dan iman yang gak pernah hilang. Tapi imannya sebesar. Dia terus minta pada Yesus supaya dia ditolong. Dan saat itu terketuklah hati Yesus. Dan Yesus bergerak untuk menolong orang. Nah, yang terakhir, kualitas iman orang yang sudah merdeka itu adalah apa? Iman yang melimpah-limpah. Iman yang ditambah-tambahkan. Saudara bisa baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10. Imannya tidak menjadi kurang, tapi malah berlimpah-limpah dan bertambah-tambah. 4 hal ini yang menjadi kualitas buat kita. Orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Makna yang pertama bahwa kita ini merdeka, artinya kita ini ditebus melalui darah Kristus yang sangat mahal. Itu yang ingin saya tekankan, jangan sampai kita memiliki iman yang murahan. Jangan sampai kita merasa menjadi orang yang murahan, orang yang putus asa dan orang yang merasa enggak berguna. Saudara ingat, engkau tidak hanya diciptakan Tuhan, tapi engkau juga ditebus melalui darahnya yang mahal. Yang kedua, bahwa engkau tidak lagi bisa berbuat dosa lagi, karena memang potensi untuk berbuat dosa itu engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah dimatikan engkau dari dosa. Maka potensi engkau berbuat dosa itu sampai kita ini enggak bisa. Ketika ada cobaan, ada godaan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menolak godaan dan cobaan ini, sehingga aku tidak jatuh dalam dosa dan kejahatan. Dan yang terakhir, iman kita harus semakin kuat, semakin teruji, dan semakin besar.
semakin melimpah-limpah. Sampai hari ini supaya kita diberkati Tuhan dan menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan. Karena kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus melalui darah Yesus yang sangat mahal. Mari kita naikkan satu pujian seperti yang kau ingini. Dan mari kita akan naikkan sungguh-sungguh bahwa kita ini orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Potensi dosa itu sudah dilemahkan dan dimatikan. Engkau masih bisa tergoda oleh lingkungan dan sekitarmu. Tetapi engkau sudah tidak bisa lagi untuk berbuat dosa. Tuhan katakan engkau menjadi orang-orang yang sudah ditebus. Engkau dibenarkan di dalam darah Yesus. Engkau bukan lagi sebagai hamba, sebagai budak dosa. Tetapi kita adalah hamba dan budak kebenaran. Kira tatkala malam-malam kita naikkan minum. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita naikkan sungguh-sungguh pujian ini dengan suara. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memaknai dan mengisi kemerdekaan dari dosa ini Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami banyak melakukan dan berbuat dosa Tuhan. Kami tidak merdeka Tuhan, kami belum merdeka Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang telah memberikan pemahaman kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengalami kemerdekaan dosa, kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Lepas daripada dosa dan kejahatan Tuhan. Pada saat ini kami serahkan hidup kami Tuhan.
Untuk kami menjadi hamba kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi hamba kebenaran-Mu Tuhan. Menerima anugerah keselamatan dan kemerdekaan ini Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kami boleh syukuri dan kami boleh terima di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melayani Engkau menurut kehendak-Mu Tuhan, seperti apa yang Tuhan maui dalam hidup kami. Tuhan Bapa di surga, kami belajar untuk mengisi kemerdekaan hidup kami Tuhan. Untuk kami memiliki iman kepada-Mu terus Tuhan. Sampai Engkau menjemput Tuhan. Sampai ajal kami Tuhan, kami memiliki harapan dan iman kepada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh terus menjadi orang-orang yang Kau berkenan Tuhan. Iman kami menjadi iman yang kuat. Iman kami menjadi iman yang teruji dalam segala pencobaan dan ujian-ujian hidup. Dan iman kami akan semakin besar, semakin bertambah-tambah dan melimpah oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga kami boleh mengisi kemerdekaan hidup kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang merdeka. Menjadi orang Kristen yang merasakan kemerdekaan Tuhan. Karena kami tidak ada lagi potensi berbuat dosa Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakkan hamba-Mu, layakkan jemaat-Mu, layakkan umat-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi umat-umat yang merdeka dari dosa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan beri tepuk tangan dan bersukacita. Salam sehat hari ini dan seterusnya. God bless you. Saya kembalikan pada ayat. Puji bagi nama Tuhan, kita semua sudah disegarkan dengan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka hidup kita telah dimerdekakan. Terima kasih kepada Bapak JP Widodo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Begitu luar biasa, beliaunya adalah seorang pengajar di suatu fakultas, tetapi juga melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah suatu berkat. Adalah Bapak Widodo sekeluarga diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam pengumuman, yaitu sebelumnya saya akan bacakan buat rekan-rekan kita yang pada saat ini, minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati. Selamat berulang tahun kepada yang pertama Agustin Fitriani 16 Agustus, kemudian Mia Wanria Enos 17 Agustus, dan kemudian Lydia Cynthia Dewi 18 Agustus, Rahab Suhartati 18 Agustus, Didi Nugroho 19 Agustus, kemudian Jessica Elaine Kurniawan 20 Agustus, dan Andina Agustina Indra Wardani 21 Agustus. Saya akan bacakan beberapa pengumuman selanjutnya, yaitu tentang kebaktian kegiatan minggu-minggu yang akan datang. Kebaktian terbatas GBI Sentro Minggu 29 Agustus 2021. Kebaktian diadakan kembali offline, ya. Ini mulai diadakan kembali offline, yaitu di gereja dan juga bisa disaksikan melalui live streaming yang dapat diakses di YouTube online GBI Sentro. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama Sentro Praise Center. Yang kedua, kebaktian Smiling Kid, kebaktian anak online dapat diakses melalui YouTube Smiling Kid di setiap minggu mulai jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon dukungan orang tua masing-masing untuk mengarahkan putra-putrinya mengikuti kebaktian anak tersebut. Yang ketiga, penyerahan anak dilaksanakan pada Minggu 26 September tahun 2021 pada kebaktian pagi dan sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang
ingin mendapatkan pelayanan penyerahan anak tersebut, silakan mendaftar di sekretariat untuk menghubungi Bapak Daniel Pugo. Jadi ini nomor telepon dan juga WA-nya 081 5502 8841. Konseling akan dilaksanakan pada Minggu 19 September 2021 setelah kebaktian pagi dan sore. Silakan dicermati penyerahan anak. Kemudian yang keempat, amplop persembahan. Persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Sentro dengan nomor rekening yaitu 0188609.000 0188609.000. Iuran kedukaan, yang kelima, iuran kedukaan. Pembayaran iuran kedukaan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Sentro. Nomornya juga demikian, yaitu rekeningnya 0188609.000, 0188609.000. Mohon dicantumkan keterangan, yaitu kedukaan dan nama dan nomor anggota, yaitu kedukaan, kemudian nama dan nomor anggota, karena setiap jemaat sudah punya nomor anggota kedukaannya. Yang keenam prokes, yaitu patuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, pakai masker saat aktivitas di luar rumah, dan sering cuci tangan dengan sabun, tentunya pada air mengalir, dan hindari kerumunan. Demikian pengumuman, kiranya semua jemaat dimanapun berada diberkati, diberikan kesehatan, pelindungan. Mari kita akan tutup ibadah kita akan pujikan pujian, satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan.
Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di penghujung ibadah kami pada saat ini, kami boleh bersama-sama untuk menaikkan doa, untuk kami memohon belas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Untuk kami boleh dilindungi dan diberkati Tuhan, untuk kami terus disertai Tuhan di dalam kami menjalankan kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang merdeka dan dimerdekakan secara sejati Tuhan. Sehingga kami lebih berkenan dan lebih layak di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, panjang umur, kesehatan di tengah-tengah pandemik saat ini Tuhan, Engkau limpahkan buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Sehingga mereka memiliki kekuatan iman, sehingga mereka memiliki imunitas untuk mereka boleh menjalani kehidupan ini. Dengan bersukacita mereka boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang isolasi. Tuhan kiranya tolong mereka supaya mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Mereka boleh diberikan kekuatan dan imunitas dalam tubuhnya oleh karena sukacita dan kegembiraan yang mereka memiliki di dalam Tuhan itu boleh melawan setiap virus yang ada dalam tubuhnya. Sehingga mereka boleh disembuhkan. Kalau mereka boleh, Tuhan mengalami isolasi mandiri, kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan, agar mereka juga boleh terjangkau oleh program pemerintah untuk mereka juga boleh dipeliharakan Tuhan, boleh dirawat dan boleh memperoleh Tuhan obat-obatan Tuhan. Dan juga kami doakan agar mereka terus memiliki semangat Tuhan. Bahkan yang sedang ada di rumah sakit Tuhan, sedang dalam perawatan atau mungkin dalam gejala yang berat, Tuhan tolong. Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh, Engkau adalah Tuhan penyembuh. Tuhan, Engkau adalah dokter kami, Engkau yang Tuhan berperkara atas hidup jemaat-Mu yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Jamah Tuhan, beri kesembuhan saat ini juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan kami doakan seluruh jemaat-Mu yang Tuhan yang mungkin akan berpotensi terpapar. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak dan kami patahkan setiap Tuhan virus-virus COVID Tuhan, agar jemaat-Mu tidak terpapar Tuhan. Boleh diberikan kesehatan hari ini dan bahkan esok dan seterusnya. Boleh mengalami kesehatan dan bahkan kami doakan agar mereka juga boleh memperoleh bagian vaksin Tuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan program vaksinasi kiranya boleh segera terwujud dan siapapun kami boleh menerima bagian itu dengan Tuhan dengan bagian yang dimana kami boleh terima dan itu boleh memberikan kesehatan dan kekebalan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan untuk pemerintahan negara kami saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemik dan persoalan bangsa ini, kiranya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk Pak Presiden, Wakil Presiden dan para dengan menteri dan segala jajarannya Tuhan. Kau beri kemampuan untuk melewati pandemik ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mohonkan berkat yang daripada-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Kau berada, tengadakan tangan-Mu, naikkan ke surga, agar berkat yang daripada surga itu turun atas hidup-Mu. Mari kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat kesejahteraan, berkat-berkat damai sejahtera, berkat-berkat sukacita boleh melimpah atas hidupmu dimanapun kau berada. Engkau dilindungi, disertai Tuhan melalui tiang awan dan tiang apinya, dan bahkan tembok berapinya selalu melindungi engkau dari segala mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan semua, haleluya, amin.
Amin. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Terima kasih. Baik. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pulang. Selamat terima berkat semuanya. Semua oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu